sapi gitu ya. Fa untija hadhihi wa walada hadza, lalu kemudian berkembang biaklah ya kambing-kambing tersebut. Fakana li hadza wadin minal ibli, begitu pula yang lain-lainnya berkembang biak sehingga yang kulitnya tadi rusak punya ontak satu lembah, yang tadi rambutnya botak punya ontak, punya sapi satu lembah, begitu pula yang tadinya buta punya kambing satu lembah. Masya Allah, satu lembah loh hewan-hewan, karena didoakan keberkahan ya. Kemudian selanjutnya Nabi bercerita, bersabda, summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi, dan kemudian malaikat ini datang dalam rupa ya, rupa malaikat ini berpenyakit lepra, seperti keadaan orang yang tadinya kena penyakit itu ya. Qala, dan dia berkata, rajulun miskinun qad inqata'at bil jibalu fi safari, saya ini seorang yang miskin, katanya malaikat, dan saya ingin engkau memberikan kepada saya satu ekor onta saja buat bekal perjalanan saya. Fala balagha lil yauma illa Allahi billahi summa bik, sehingga saya bisa sampai perjalanan ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, kata laki-laki ini, memberi pertolongan saya ya, kemudian melalui pertolongan Anda. Ini tauhid nih Pak, kalau bicara pertolongan itu jangan langsung pertolongan Allah dan manusia, jangan, tapi pertolongan Allah kemudian, nah, pakai summa ya, kemudian pertolongan manusia. Kalau kan pakai wa, pakai dan itu sejajar dia. Pertolongan Allah kemudian pertolongan Anda. Nah, ini kata laki-laki tersebut, as'aluka billadhi a'taka launa hasana wal jildal hasana. Kemudian laki-laki itu menjawab, demi Allah ya, demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok. Malaikat berkata, ini bukan laki-laki, dan malaikat berkata, as'alaka billadhi a'taka launal hasan wa jildal hasan, demi Allah yang telah memberikan Anda rupa yang ganteng, kulit yang bagus, wal mala ba'iran atabalaghu bihi fi safari ya, kemudian kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor onta untuk bekal perjalanan saya. Apa kata laki-laki itu? Al-huququ qasirun, kata dia, hak-hak tanggungan saya ini banyak. Nah, biasa kan Pak, kalau udah minta sedekah macam-macam sudah. Ini laki-laki itu dia bilang, al-huququ qasirun, hak-hak tanggungan saya banyak. Nah, biasa. Ya, nah ini banyak, bayar SPP, bayar ini, bayar itu, PLN, PDAM, ini itu, cicilan menggenap. Nah, mulai sudah banyak alasan ya. Nah, dia juga begitu laki-laki ini, padahal punya onta satu lembah. Faqala lahu, malaikat berkata kepadanya, ka'anni a'rifuka ya. Malaikat kemudian bertanya kepadanya, malaikat yang menyerupai penderita lepra itu berkata, sepertinya aku mengenal Anda. Kata malaikat, sepertinya aku mengenal Anda. Alam takun abrasa yafzarukan nas, bukankah dulu kamu itu orang yang terkena penyakit lepra sehingga orang-orang jijik kepadamu? Fakiran, dan dulu kamu itu orang yang fakir, orang miskin. Fa'ataqallahul mal, lalu Allah memberikan harta kepadamu. Faqala, laki-laki itu berkata, innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Harta saya ini adalah warisan dari bapak saya, dari datuk saya. Gitu dia mulai saya dan mengingkari apa yang nikmat dia dapatkan. Faqala, kata malaikat,
in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kamu itu bohong, kata malaikat. Semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Ini Pak. Qala, yang kedua, wa atal aqra'a, malaikat datang kepada orang yang botak fi sauratihi, dalam bentuk yang botak juga. Ya, rambutnya habis nih, kena penyakit. Faqala lahu misla ma qala li hadza, dan berkata seperti apa yang perkataan dilakukan kepada orang yang kena lepra tadi. Ya. Waradda alaihi misla ma waradda alaihi hadza, dan dia pun ditolak sebagaimana ditolaknya atas orang yang pertama tadi. Tadi dia banyak alasan, oh iya nah ini banyak ini keperluan, nggak bisa nah, ini mau korban sekarang ini, belum bayar ini bayar itu, macam-macam, nggak jadi dia korban. Nah, itu seperti itulah ya. Dan dia pun mengingkari bahwa harta ini bukan saya warisan ini, ya bapak saya ngasih, datuk saya ngasih, itulah ya. Faqala, maka malaikat berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Maaf sedikit agak panjang nih Pak, nanggung lagi dikit ya. Kamu itu bohong, dan semoga Allah mengembalikan seperti keadaanmu semula. Qala, berkata Rasulullah, wa atal a'ma fi surati, dia pun datang kepada orang yang buta dalam keadaan yang buta. Faqala, dan dia berkata, rajulun miskinun wa ibnu sabili kadin qata'at bil jibalu fi safari. Ya, saya ini adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan saya. Maka saya minta ya kepada Anda, salah redaksi ini, untuk memberikan 1 ekor kambing buat saya dalam perjalanan saya. Fala balagha ilal yauma ilallahi billahi summa bik, sehingga Allah menolong saya, kemudian juga pertolongan Anda. As'aluka billadhi raddu alaika basaraka syahatan ataballuga biha fi safari. Singkat cerita, dia pun menginginkan semoga laki-laki ini memberikan kambing yang dia gunakan untuk bekal di dalam perjalanan. Faqala, dan laki-laki itu menjawab, dan malaikat berkatakan, kad kuntu a'ma faraddallahu ilai basar. Bukankah dulu kamu itu buta dan Allah telah mengembalikan penglihatanmu. Fakhudh ma syi'ta wa radda ma syi'ta. Fa wallahi la azhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu Allah. Kemudian apa kata laki-laki itu? Maka ambillah, sungguh aku dahulu buta dan Allah telah mengembalikan penglihatanku seperti sedia kala. Maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang tidak Anda sukai. Nah, beda ya dengan laki-laki yang dua tadi. Ya. Ambil yang Anda sukai dan tinggalkan yang Anda tidak sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan tidak akan mempersulit Anda dengan meminta Anda mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, kata malaikat, peganglah kekayaan ini. Peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada Anda dan murka kepada 2 teman Anda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi secara ringkas ya, laki-laki yang buta ini memberikan apa yang diinginkan malaikat, dan malaikat pun memberikan doa keberkahan buat dia ya, dan Allah menambah rezekinya. Sementara yang 2 ini karena mengingkari apa yang dia dapatkan dari Allah, nikmat itu, maka Allah pun akhirnya mengembalikan dia seperti keadaan semula. Kembali yang lepra itu kena penyakit kulit, dan kembali yang botak, bekas botak, kembali dia botak. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kisah yang sangat menarik bagi kita, pelajaran yang sangat berharga, bahwa rasa syukur itu dengan memberi ya.
Jangan ngaku-ngaku pintar bersyukur, tapi giliran memberi pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.